Enggak, Pak. Saya tidak pernah melakukan itu. Dulu ada orang jago banget di Makassar. Mungkin nggak tahu masih hidup atau enggak beliaunya itu. Hmm. Ini saya cerita di Makassar nih. Aku nggak tahu bahasanya. Aku orang Jawa, dia orang Makassar. Dia pakai bahasa Isana, aku pakai bahasa aku. Siapa yang nggak jengkel tuh, ya kan? Hmm. Tapi kan aku takut. Takutnya kenapa? Ini kan kumisnya gini nih, Hmm. kumis melintang begini nih. Oh ya, ya. Sama rambut, sama ininya bulunya kan agak naik begini nih. Hmm. Namanya juga jagoan, jagoan kamu zaman-zaman itulah. Aku tuh beranikan diri itu, ya beranikan diri itu ngomong, nanya, ngomong. Kadang nggak ketemu omongannya. Karena kan yang sana pakai bahasa Bugis, saya pakai bahasa Indonesia. Aku bahasa Indonesia dia paham, tapi kalau dia pakai bahasa Bugis saya nggak paham kan? Hmm. Caranya gimana? Ya saya sebenarnya negatif. Ini ini kayaknya kamu menakutkan saya deh, aku bilang gitu kan? Hmm. Aku ambil gunting Pak, aku aku potong kumisnya. Mau orangnya ya? Bukannya ini kan jengkel saya ini kan? Heeh. Pasti kan dia marah pastinya kan? Heeh. Tak kasih, aku sendiri berdua sama dia. Aku Heeh. potong tuh kumisnya supaya aku nggak takut kan. Jadi sudah nggak karuan yang satu sebelah mana, yang satu sebelah mana, pokoknya jelek dah. Aku langsung bilang sama dia, begini saja, kamu lebih baik jujur pakai bahasa Indonesia, oke? Okay? Heeh. Ternyata sebenarnya itu dia tadi jujur loh itu, tapi saya yang nggak paham coba. Nah kebetulan di jendela belakang kantor itu ada orang, ada ibu ibu Bayangkari, ibu polisi lewat kan. Hmm. Aku panggil itu, saya kasih 50.000. Bu, sini sebentar, mau kemana? Mau ke pasar katanya. Sini dulu, sini dulu. Nah, aku jadikan penterjemah di situ. Zaman itu ya teman-teman ya, mohon maaf Hmm. ya, ini bukan zaman sekarang ya, ini zaman itu. Zaman 90 berapa itu? 93-an. Coba. 93 kamu di mana kan begitu. Ini tahun 93 lah ya. Banyak-banyak preman itu, Mister. Nah, itu saya bilang ini kumisnya kan tebal sekali ya. Hmm. Terus ibu itu tak suruh ngomong pakai bahasanya dia kan. Hmm. Karena ibu itu akhirnya ngomong sama saya pakai bahasa Indonesia kan. Ya. Ibu itu bilang apa sama saya? Pak, sebenarnya itu dari tadi dia sudah jujur. Hanya Bapak nggak paham gitu loh. Gara-gara bahasa hilang kumis orang. Hilang kumis orang gitu. Ini ini cerita tapi ini nyata teman-teman. Iya. Nyata banget itu. Jadi dikirain saya ini marah. Saya tidak marah karena bahasanya yang nggak ketemu. Nggak paham bahasanya. Iya, dia pakai bahasa Bugis, aku bahasa Indonesia. Tapi kalau dia jawab itu baru pakai bahasa Bugis kan? Hmm. Mana saya tahu? Hah? Ah, aku pikir dia ini kau nih ngaco ini ditanya malah ngomong begitu. Kupotonglah itu kumis. Bener, bener siapa namanya aku lupa. Mudah-mudahan masih hidup lah dia itu. Nah, tapi orang 93 ya mungkin sudah nggak ada. Cuman itu aja dia preman senior. Nah kumisnya itu hilang semua Pak, hilang yang meninggal. Akhirnya apa? Si ibu itulah yang kasih tahu sebenarnya itu dari tadi dia jujur, tapi bapak yang nggak paham. Masa Allah gitu. Saya ambil tuh 10 menit ibu itu, ya. Saya ambil 10 menit. Zaman itu kan masih pakai mesin ketik, Pak. Wah. Nah, anehnya Pak, zaman itu Pak mesin ketik ini tangan saya ini tahu tempatnya. Loh, Iran kan? Nah. Tangan saya ini bisa tahu di mana hurufnya. Kalau komputer sekarang kan bisa ngomong ngetik sendiri kan. Hmm. Itu jadi zaman dulu itu. Jadi kita ini orang-orang lama jadi gitu. Nah, karena kelamaan begitu Pak,
lama-lama aku pahami nih orang Bugis, orang Makassar, ternyata dia baik, Pak. Gitu loh. Nah, saya padukan dengan cara saya itu terus saya cara cara saya itu. Makanya saya tidak pernah jarang lah, jarang-jarang itu kalau bawa kasus ke kejaksaan itu dikasih dikembalikan lagi, itu jarang, Pak. Jarang, Pak. Karena saya prinsipnya saya ure dulu tuh kasus, ya kan? Terure kasus, unsurnya terpenuhi, baru saya kasih jaksa. Jaksa itu karena saking percayanya sama saya, nggak perlu dia bilang buka-buka berkas itu, nggak perlu. Dia hanya ngambil resume depannya saja. Pak, ceritanya seperti apa? Saya ceritakan kronologisnya begini, 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 akhirnya begini. Terus pasalnya pasal ini. Oke lah kalau gitu. Tunggu ya. P21 itu. Nggak perlu koordinasi panjang-panjang. Apalagi bolak-balik, bolak-balik. Nah gitu kan enak, Mister. Kalau kita bisa tahu orang itu jujur kan kita tuh kayak nggak perlu lagi lah ngeribet-ribet ngecek orang itu apa dia. Kalau kita bisa Ini tahu bahwa itu orang itu jujur. ini Pak. Ini saya siapa namanya? Ini yang di mana ini? Yang di Indramayu ini. Ini kan aku bilang janggal karena memang dari awal tuh janggal. Saya itu Pak menangani pembunuhan tuh bukan hanya sekali, dua kali, tiga kali, puluhan kali Pak. Saya bilang kalau kasus pembunuhan yang itu di dalam rumah rekonstruksi Pak, rekonstruksi. Kenapa rekonstruksi? Begini, karena dari rekonstruksi itu kita bisa melihat gerakannya. Kalau gerakannya dia bingung, justru kita pertanyakan, kok kamu tadi harusnya belok ke sini kok nyeretnya kok jadi ke kanan? Anu Pak, pasti dia ngomong, saya tidak ikut Pak. Kan begitu kan? Iya, 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 iya. Saya tidak ikut Pak, karena saya sebenarnya jujur Pak, saya tidak tahu. Ini kan makanya saya tidak pernah masuk rumah ini Pak. Kan begitu jadinya. Hmm. Tapi kalau dipaksakan di tempat terbuka, seolah-olah begini, jadi seolah-olah jadinya. Saya pernah memindahkan, ya, ini saya kasih tahu nih, Bang Sabun. Saya pernah memindahkan tempat pembunuhan itu, pembunuhan berencana. Pernah saya cerita tuh. Karena apa? Karena tempatnya aslinya itu banjir. Aslinya itu banjir, maka saya perlihatkan tuh CCTV si Pak Jaksa. Pak Jaksa, ini lokasinya begini. Lokasinya seperti ini, tapi di sana sekarang ini banjir. Jaksanya tahu banjir. Kita ini kan mau rekonstruksi, tapi kan banjir. Kalau Bapak mau ke sana nggak apa-apa. Nggak usah lah Pak, dipindahin aja. Terus saya pindahin nih di kantor saya. Dia tahu, Pak Jaksanya tahu. Kan kebetulan ada kemiripan lah. Kemiripan itu dari segi pagarnya, lokasinya tahu. Apalagi cuman sebentar kan, habis cuman gorok leher, kemudian dihantam batu, habis itu yang satu juga ngikut, terus selesai sudah, jadi simpel gitu loh. Nah, akhirnya jaksanya setuju, gitu. Sama juga yang pembunuhan berencana yang di lampu merah. Waktu itu kan ada nama mobil Yaris yang lama itu kan waktu zaman top-topnya kan mantap tuh mobil ya. Toyota Yaris itu ya? Iya yang kecil yang Yaris lama loh. Nah, kenceng itu kan? Ya, itu baru keluarnya baru itu kan keren itu. Iya kan? Nah, itu dipakai perempuan. Perempuan itu meninggal dunia karena dilindas mobil coba. Elf. Mobil Elf. Tahu nggak siapa itu? Iya pokoknya yang pertama, Yaris yang pertama. Siapa itu pelakunya itu? Elf. Aku nggak tahu sih sebenarnya apa namanya elfnya itu, tapi setelah selesai
baru tahu bahwa itu elop. Maksudnya setelah setelah kita olah baru tahu elop. Tahu nggak? Itu juga susah itu berminggu-minggu itu. Orang bilang pasti kecelakaan kalau kalau mobil bagus seperti itu, perempuannya meninggal dunia, terus di lampu merah lagi. Orang pikir pasti kecelakaan. Nah, itu karena di mobil Yaris yang baru itu kan kalau pihak Toyota kan tahu ini berhenti karena ada handremnya kan. Ini berhenti. Kalau berhenti nggak mungkin kecelakaan. Nah, gitu kan. Pasti ada orang yang nubruk dari belakang. Nah, cari ternyata ternyata suaminya coba. Itu juga pelik juga. Gitu kawan. Iya ya, saya tuh pernah sih kalau orang yang dulu lah dia bilang tuh preman lah di sini. Untuk Hmm. membunuh orang itu tuh kalau biar nggak ketahuan berencana tuh ya dihajarnya di jalan. Apalagi kalau orang tuh naik motor, udah. Nah, Kalau itu ada Pak. dendam itu. Ya, itu. Itu tadinya kita juga udahlah paling gampang itu ya sudah kecelakaan itu paling gampang. Kecelakaan tabrak lari kan gampang toh? Tapi kan nggak ada yang tahu niat orang itu kan. Ya, tapi Oh, ini kan kecelakaan. mikir. Kita ini kan mikir. Ini dia berhenti. Ini mulai dari situlah. Ini dia berhenti. Artinya lampu ini merah. Ya, lampu ini merah. Kalau lampu merah, orang dari jauh pun tahu bahwa ini lampu merah. Kalau lampu merah harusnya berhenti semua. Kenapa ini ada orang di lampu merah justru nabrak orang ini? Ya kan begitu ya? Nah, itu. Nah, makanya saya soroti lah ini apa yang terjadi di Indramayu ini saya soroti kenapa? Ya karena saya melihat dari awal kan ada sesuatu menurut saya ya, sesuatu banget. Ya itu tadi mulai dari awal banget nih konferensi pers. Dia mengatakan ukuran sekian. Padahal kalau dilihat sekarang, artinya didengarkan konferensi persnya, orang yang konferensi pers tuh malu loh tuh. Ya nggak? Iya, sampai Udah menang. waktu saya ngikuti awal kasus tuh ya nyari lah video Ririn sama Prio itu waktu ditangkap dan memang mereka ditangkap. Itu kelihatan tangannya tuh kayak diikat udah. Kok bisa-bisanya loh dikatakan lepas lagi. Jadi heran di sana. Ya. Terus ada kalimat lagi Pak. Melarikan diri itu bagaimana ya? Coba Bapak jelaskan aja kepada saya. Melarikan diri itu orangnya tidak ada atau sudah saya tangkap kemudian kabur. Melarikan diri ya. Ya, Biasanya kan kalau polisi kan dimasukin ke mobil, terus dia mau larinya kemana? Dengan kepungan orang banyak itu. ya, itulah namanya definisi. Jadi gini, Kalau orang melarikan diri itu kan artinya kan orang itu kan berusaha untuk menghindari dari banyaknya orang yang mengejar itu. gini aja, Pak. Aku nyolong, ini saya bilang nih ya, aku nyolong di tempatnya sampean. Kemudian aku pergi. Aku namanya apa itu? Melarikan diri atau aku pergi? Pergi. Ya pergilah. Kalau melarikan diri itu sudah di hadapan saya tangkap, lalu dia kabur. Tapi kan ini kan lucu. Katanya Ririn dan Brio melarikan diri di mana? Sampai di Jakarta, Semarang, Jawa Timur, ya kan begitu kan? Ah, Itu nggak melarikan diri, akhirnya jadi persepsi melarikan diri, padahal itu pergi. kabur lah istilahnya lah, kabur. Dia kabur, tapi beda dengan melarikan diri. Melarikan diri itu, kalau sudah saya kantongi, di kantong ini hilang. Iya ya, kalau melarikan diri itu ini ya definisinya kalau udah ketangkap atau dia tuh udah diamankan,
Akhirnya orangnya tuh kabur, Nah, melarikan diri. masukkan penjara, penjaranya dijebol, dia kabur. Nah, itu namanya melarikan diri. Kalau belum Tapi kalau ditangkap gimana? tapi kalau pergi, habis pergi terus pulang, pulang kembali lagi ke Indramayu, namanya bingung. Ah, orang bingung itu. Orang bingung, penjahat kok tidur di hotel model apa itu? Terus sampai Prof. Emran pun juga bilang, ini mereka berdua ini mau kabur aja tuh bingung. Kok Iya. bisa dikatakan berencana gitu loh dari awal. Nah, ilmu yang saya pelajari namanya tipologi kriminal. Jadi tipe ilmu yang mempelajari tipe-tipe orang yang melakukan kejahatan. Orang melakukan kejahatan itu tidak begini, tidak balik lagi, pulang lagi, nginepnya di hotel, nggak gitu. Tapi ya terserah lah ya teman-teman semua memilih. Ya, ya itu Mister Z. Ada saya tuh baca buku. Itu kan memang karangan dari orang Amerika. Dia tuh Hmm, mengatakan tuh gini, orang jadi pembunuh itu ibaratnya itu yang nggak bisa dari rumah jadi kapal terbang. Artinya orang itu secara karakter itu memang sudah siap untuk melakukan pembunuhan. Bukan berarti dia tuh ya tiba-tiba orang baik terus berubah jadi pembunuh. Nggak bisa kayak gitu katanya. iya. Ini di belakang saya ini untuk berada di depannya anak-anak ini ya teman-teman ya, untuk berada di depannya anak-anak ini nggak gampang nih. Ini mental, fisik, intelektual itu diuji semua ini. Artinya apa? Saya sudah lolos semua itu. Mestinya, mestinya ini bener nih, MV ini bener. Makanya undang dulu toh Bu Lita Gading. Apa namanya? Dikirim-kirim ke Lita Gading biar Lita Gadingnya ke sini. Biasanya itu muncul loh, gitu. Makanya perlunya perlunya ini kan kaget nih kalau saya ini kan kaget. Tapi kan ada nih VT-VT yang terbaru tuh dari kalau nggak salah dari mode senyap atau new viral itu. Jadi lucunya, nih saya kasih tahu nih. Bapak sudah baca baca ininya belum? Baca apa? Baca VT-nya belum? Yang mana itu? Yang satu Jadi sampai gini 5 itu. ceritanya. Ada bagus sekali itu VT-nya kalau dipelajari itu. Jadi gini, hasilnya itu hasil olah TKP itu bukan hasil olah TKP lah, pokoknya DNA atau apa sidik jari lah. Itu mungkin teman-teman ada yang lihat ini, soalnya ada yang nonton kok. Itu tanggal 2, tanggal 2. Hasilnya itu tanggal 2. Hasilnya itu tertanggal tanggal 2. Terima kasih Mbak Ros. Apa namanya tadi ini? Nah, tanggal 2. Padahal tim dari Mabes baru datang ke Indramayu itu tanggal, kalau nggak salah nih, ada tulisannya kok di situ tanggal 3, 4, 3 hari lah pokoknya itu. Artinya kalau tanggal 2 dibuat hasilnya, orangnya belum datang kan? Teman-teman, Ada saya baca beritanya tuh di nah, ini di mana di Dermayu, Suara Dermayu itu ya. nah itu Nah, ini ada. sama itu juga saya pengen nanya tuh aslinya Mister Z. Jadi setelah baca berita itu ya gini ya, saya pun jadi punya asumsi, kok ini dari penyidik dari wilayah sana sama yang pusat kok lempar-lemparan akhirnya. Kalau memang di lokal itu memiliki kesalahan, kenapa nggak ditegur dari awal? Ini Ya, yang jadi saya bertanya-tanya juga. ya, itu masalahnya tidak dipermasalahkan oleh hakim dan itu di VT itu yang bisa membuat kita tahu itu.
Dibilang ada berita acaranya itu kan real berita acara. Jadi beritanya itu ini bukan mengada-ngada teman-teman ya. Bukan. Ini fakta. Jadi hasil berita acara itu sudah jadi tertanggal 2 kalau nggak salah nih. Mohon maaf teman-teman ya. Tertanggal 2 yang ditandatangani oleh orang-orang yang dari Jakarta ini. Padahal orang-orang yang dari Jakarta ini datangnya sebelum tanggal 2. Sebelum sesudah gitu. Beda sehari antara surat jadi sama orang yang dari pusat itu datang, Mister Didi. Nah, terus apa yang dia lakukan kan nggak ada jadinya kan? Gitu. Ternyata di situ juga ada di VT-nya itu. Ternyata hari itu dia ngambil ngambil pembanding dari KTP di hari itu. Jadi Ririn belum ketangkep tuh. Ayo, Ririn belum ketangkep, tapi KTP Ririn sudah dijadikan pembanding. Artinya dia harus gitu loh maksudnya. Gitu. Nah, artinya apa kalau sudah begitu? Yang lain mah masa bodoh kan begitu, ya nggak? Bagaimana menurut Anda? Jadi bingung saya masalahnya. Jadi kalau kayak gitu belum Nah, belum ibaratnya tuh kan belum bisa dikatakan lah dia pelakunya, tapi kayak seakan-akan udahlah itu pelakunya. nah, itulah yang saya mengatakan. Tapi karena sebagian orang di luar sana mengatakan, udah bagus kok itu, udah sesuai. Padahal kalau dikasih tahu yang begini sesuai kah? Tentu saja tidak. Ya kalau ibaratnya lah, kalau suatu ada proseduralnya kita tabrak. Prosedural itu kan dibikin kan untuk menghindari rekayasa kecurangan kan salah satu tujuan prosedural. Kalau ditabrak kira-kira tuh orang tuh punya niat nggak mau jujur. Ini kan akhirnya jadi bingung. Anda tepat. Itulah tanda tanya. Jadi kalau tanda tanya, sekarang kita ini kan orang waras, orang sehat, ya kan? Ya, Ada sesuatu masalah di depan mata kita. Masa kita bilang bagus? Kalau ada masalah ya katakan ada masalah. Nggak bener ya katakan nggak bener. Itu baru cengli namanya. Ada sesuatu yang tidak benar di depan mata kita, tapi kita bilang mantap. Wah itu namanya. sedangkan kita tuh nggak tahu proseduralnya harus gimana. Yang kita tahunya cuma hasilnya. Sedangkan hasil itu kan kalau melalui prosedural itu ya kalau sesuai prosedural pasti hasilnya itu paling bagus. Ya, Itu di perusahaan-perusahaan pun diketahui itu loh, Mister. semua orang penyidik di seluruh dunia, dunia, penyidik di seluruh Indonesia menggunakan ini. Ini pedomannya. Nah, dari tahun ke tahun pedomannya ini nggak berubah. Nah, tinggal teman-teman itu menggunakan ini, ikuti saja tahapan-tahapannya, nggak ada masalah itu. Tapi kalau sudah ngarang-ngarang sendiri, punya ide-ide sendiri, ya saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Ya, karena kita lama di situ, bahkan begini ini yang bahkan untuk menjadi petunjuk seperti ini, kita itu pernah dikirimin apa namanya itu kalau teman-teman yang ngisi-ngisi itu apa ya pendapat Anda itu Esai. angket ya kan? Apa namanya? Apa? Kayak TTS gitu kah? Bukan. Survei. Jadi gini, jadi kita itu untuk menjadi sebuah petunjuk seperti ini, Kapolri mengutus mengutus tim untuk apa sih yang menjadi kendala itu kan? Ya enggak? Yang jadi masalah, jadi kesulitan kan di lapangan. Ya, kemudian kelilinglah seluruh Indonesia itu dibagi tim tak 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 dengan pertanyaan yang sama.
Mungkin ya satu kantor polisi diambil satu orang, dua orang gitu. Nah, saya adalah salah satu yang mengisi ini supaya sama. Kalau saat itu kan, kalau zaman-zaman saya dulu nggak pusing itu dengan mau ada kuhab mau tidak ada kuhab, orang masukkan saya tahanan, suratnya mana ya nanti aja nggak ada masalah, ya kan? Ya, nggak tahu kalau zaman dulu sih, Mister. Masalahnya nggak tahu masalah hukum dari dulu. Cuma dari Komal Ini ini. aku baru ngomong, ini kan orang dulu, Hmm, ini orang dulu, ini saya kasih tahu nih. Ini cerita ya kawan-kawan ya. Kawan-kawan yang ini kok di sini kok ada ya ada yang belum bukan jadi pengikut, nggak usah gabung ya teman-teman ya. Nanti dikira jadi kuman loh. Jadi gini Pak, kalau hari Sabtu, Minggu, Senin, kemudian ditangkapnya hari Jumat, komandannya itu lagi piknik Pak, ya kan? Lagi piknik. Berarti kan orang sudah masuk tuh, ya nggak? ya, Orang sudah masuk, tapi suratnya kan belum ditandatangani. gimana Suratnya, maksudnya? suratnya kan belum ditandatangani. Kalau belum ditandatangani kan sah. Surat penangkapan maksudnya? Surat penahanan, surat penangkapan. Ya, Bapak nggak tahu hukum ya? Nggak tahu sama sekali. Ya Nggak udah tahu, kalau nggak tahu. ya udah kalau begitu saya pending dulu pertanyaan saya ya. Heeh. Nah, artinya zaman dulu itu nggak dipedulikan itu yang namanya namanya apa Prosedur. ya, prosedur surat-suratan tuh nggak betul. Nah sekarang ini kan orang kan banyak yang kritis nih, masyarakat Hmm. kritis. Zoom mau tangkap gue, mana surat penangkapan gue kan begitu. Ya, sekarang kan sudah informasi sudah terbuka. Ini sekarang kan, gitu sekarang. Tapi kan kita ini kan cerita dulu karena kita ini orang-orang dulu. Ya Hmm. udahlah, masukkan aja dulu, gampang itu suratnya kan begitu, ya kan? Hmm. Suratnya menyusul. Menyusul. Zaman dulu kan ketik-ketik-ketik. Jadi kalau kalau ini tipek aja deh, kan begitu, ya kan? Heeh. Yang kalau sekarang kan ini. Oke, sabar dulu. Saya tak ngabsen dulu kawan-kawan ya, sabar dulu ya. Aku belum nyapa-nyapa ini. Teman-teman, teman-teman Anda lihat ya, malam ini saya menggunakan jas, ya. Bagaimana menurut Anda? Hah? Bagaimana menurut sabun 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 kulit? Nah, Ini kan aku menggunakan jas ini. Bagaimana menurut Anda? harusnya janda nggak ada yang boleh lihat Mister sih. Takut nanti janda-jandanya kecantol semua sama Mister. Jangan masalah jandanya ini loh, penampilanku seperti apa kok malah janda. Mantap itu tampilannya Pak, udah pakai jas kacamata itu. Jadi ganteng itu. Kalau kacamata ini kacamata baca. Enggak, jasnya ini loh jasnya. Ayo jawab loh, jasnya ini loh. Mahal kayak itu Mister. Lah kok mahal ini pantas apa orang itu loh maksudku tidak jawab. Oh, yang nggak pantas tuh yang dalamannya Misternya. Warna merah masalahnya. Kalau tak kasih putih, yang tepeng nggak kelihatan. Oh iya ya. Olah, gini aja lah, gini aja lah, gini aja, gini aja, gini aja, gini aja. Gini aja. Teman-teman, kenapa saya pakai jas? Karena dingin teman-teman. Karena dingin, dingin, dingin. Ya. Padahal teman-teman tahu nggak apa yang ada di ini? Saya pakai celana pendek, pakai celana pendek. Aduh, maksudnya gini karena dingin teman-teman dingin. Ya, oke. Oke teman-temanku, saya nyapa dulu dari mana aja sih? Selamat malam teman-teman, dari mana aja saya jawab dulu deh. Halo, 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 dari mana aja kawan-kawan? Lucunya kalau saya nggak, kan kalau panas ya nggak usah pakai AC. Justru itu kalau pakai
Kalau kedinginan jangan pakai AC. Nah, kalau saya matikan dia panas gitu. Atas ditutup, bawah dibuka. Iya, sing penting kan ojo koyok kuwi gitu loh maksudku tuh. Kalau aku kan nggak apa-apa, mau buka aja nggak ada yang butuh kok, aman kok. Surabaya, Surabata. Anissa, kamu tulis Surabata gimana kamu? Jangan buru-buru Anissa. Umi, Taiwan, Indramayu. Ide kado kayak reporter berita zaman bahula Misterio, pakai sarung atasnya batik gitu ya. Al Jatim, Mister Z. Halo Rus dari Seoul. Terima kasih Mbak Rus. Ada dari Yanti, Uni Arab Emirat. Terima kasih. Nggak rame di sana kan? Nggak perang-perang kah? Sinta Flo, Hong Kong. Terima kasih Hong Kong. Ada Aditya, Bahrain. Terima kasih Bahrain. Ada user ganti nama nih, user Flores Timur ini selalu hadir tapi nggak ada namanya nih, malah nomor handphonenya nih. Terima kasih Flores Timur. Bukan orang baik, absen Om. Terima kasih. Madinah, halo Hasan. Nawal Hasan, Madinah. Terima kasih Madinah. Cinta Widi, Taiwan, Indramayu. Ada juga Cinta Widi. Itu ada di atasnya juga, dia ada Umi dari Indramayu di Taiwan. Ada Anissa Surabaya. Lius Karanganyar. Karanganyar. Karanganyar sono ya? Tawangmangu ya? Karanganyar Tawangmangu ya? Yeti Sumiati, Indramayu. Halo Mbak Yeti Sumiati. Indramayu tuh. Reni, memang Bapak ini ada aja gebrakannya, bikin kita tertawa. Tertawa ngopo, aku juga ngopo-ngopo kok. Mai, Majalengka, halo Majalengka, Bang RH dari Sunda Empire. Ada Sunda Empire juga ya. Oh, Bang RH. Kemudian ada Lia, Singapura, Banjarnegara. Terima kasih, Singapura sudah hadir. Ayu, Kalimantan Barat. Terima kasih Ayu. Hong Kong, Mr. Z. Hong Kong, halo Hong Kong. Sinta Flo, Hong Kong. Ada Cis, Kaohsiung. Halo Cis, Kaohsiung sana ya. Kaohsiung tuh Taiwan ya, Kaohsiung ya. Kubar terkini Kalimantan Barat mungkin ya. Kaltim hadir, terima kasih Kaltim. Koi Sai, Mr. Z. Koi Sai, Hong Kong, Koi Sai. Oke. Semangka, Riyadh. Halo Semangka. Ini Warkop pinggir Suramadu. Hadir Mr. Z. Warkop pinggir Suramadu. Oh sana ya, Jawa Timur ya. Pinggir Suramadu, Surabaya Madura. Asep Iwan, Manado. Halo, Manado. Kawan Nuai ini Manado, kawan Nuai. Oke, terima kasih ya sudah semua nih. Hai, Reni, Pak, aku di mana-mana rela berantem demi bela Bapak. Aku fans sama Bapak. Oh, janganlah. Insya Allah nggak pernah kita berantem. Tapi fan boleh lah. Ini fan smart namanya. Ini ya, fan smart. Impala Explore. Ini dari mana tadi nih? Momahir dari Serang, Banten. Terima kasih. Sari. Wih, banyak sekali nih sarinya. Cirebon. Halo Cirebon. Mojokerto, Mojokerto, terima kasih saya Mojokerto. Julia Sanser Sidoarjo, halo Sidoarjo. Gimana itu lumpur itu? Lupa tuh lumpur. Agus, Bogor, terima kasih Bogor. Kalau kata-kata Bogor ini saya ingat Talas Bogor. Neneng, Jakarta.
Mai, Mr. Z, tema pembahasan malam ini tentang apa? Ada di VT. Silahkan di tapping di VT sana, nanti ketemu ya. M. Koisai itu terima Allah ya Allah. Oke oke, M. Koisai, M. Koisai, hayya. Oke. Aduh, M. Koisai. Iya nih, tap-tap kita lambat nih. Ayo semangat. Biarin. Cerita misteri, bahas opo, bahas misteri. Ya tenang aja. Tanjung Pinang, Pak D. Tanjung Pinang, oh Sumatera nih. Dah, bis. Oke, sabun sulit. Ada, udah selesai semua ini ya. Oke, saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa tema malam ini adalah banding. Banding, banding siapa namanya? Ririn ya. Bandingnya Ririn siap. Ini hari Senin, batas akhirnya di hari Rabu ya teman-teman ya. Ini hari Senin, Selasa, Rabu, batas akhirnya Rabu. Untuk apa-apa saja yang dibanding, Anda tahu kan? Anda tahulah. Intinya adalah bukti harus lebih terang daripada cahaya gitu ya. Mr. Z, Mbak Jelita kemana? Kita sudah putus ya sama Jelita ya. Putus. Tapi kalau dia ada ya nyambung lagi. Pokoknya putus nyambung itulah. Oke, silakan sabun sulit ngobrol lagi. Eh, Apa? Tadi malam tuh saya lihat Mbak Pia itu kan, yang si Mbak Jelita kan, Hmm. itu masuk koma lain. Terus mau Hmm. didebat sama orang, tapi pertanyaannya itu aja sudah salah, Mister. Jadi Mbak Jelita tuh kan menjelaskan ya perkara-perkara memang masalah hukum. Orang itu malah mempertanyakan ini, kenapa kita tuh nggak pernah membahas kejanggalan dalam alibinya Ririn. Sedangkan Ririn itu kan terdakwa. Sama ini kan, yang harusnya membantah alibinya Ririn itu kan JPU. Hmm. Itulah Kamu, dari kamu tanya ke saya, nanti saya kasih tahu apa-apa yang menjadi kejanggalan. Saya kasih tahu semua, kan sudah ada semua. Nanti kan Pak Hakim, Pak Jaksa, nanti kan kalau keberatan kan bertanya sama saya atau paling tidak saya dipanggil. Kenapa Ju ngomong begini kan begitu, ya nggak? Nggak apa-apa, saya dipanggil nggak apa-apa, wong saya juga punya bahannya kok. ya manggil Mister J malah ribet nanti para JPU-nya, Mister. Nggak apa-apa, kita adu dompet. Saya langsung bilang saya produk lama, Anda produk COVID bukan? Aku bilang gitu toh. Nah, ini Mister yang saya mau tanyakan, masalah banding ini kan, ini dari advokatnya Ririn ajukan banding. Dari Prio juga ajukan banding. Ini apakah mereka akan berkolaborasi atau nantinya satu-satu itu waktu mereka banding itu? Ya, ya. Ya itu kan berkasnya kamu merasa terjeda nggak? Ya Teman-teman juga merasa nanti. terjeda? Hah? Tidak, waktu nungguin jawaban Mister malah hilang waktu yang di apa berkas perkara. Tunggu dulu. Oh, padahal nyala semua loh ini. Paketnya nyala, nyala. Oh, ngelek. Teman-teman mati sendiri tadi itu, sempat mati sendiri.
Oke, Pak, berkasnya kan beda, Pak. Berkas Ririn sama berkas Priyo kan beda. Jadi kalau yang ini diajukan, yang ini tidak, ya nggak masalah. Nah, masalahnya untuk banding itu kan harus punya bahan, Pak. Bahannya kan dari yang apa? Penilaian hakim ya? Bukan. Orang banding itu karena ini kan terdakwa yang banding. Terdakwa banding itu karena merasa tidak melakukan. Itu wajar kan kalau orang banding, wong tidak melakukan kok divonis kan? Hmm, Nah, kewajiban dia adalah membuktikan bahwa dia tidak melakukan kan begitu kan? ya. Kalau Priyo kan bandingnya bagaimana? Dia ngakui sendiri kan? Hmm, Terus mau dibanding pernyataannya sendiri kan nggak bisa. iya. Nah, gitu ceritanya. Nah, terkait dengan Ririn, Ririn divonis mati ini kan karena ini teman-teman nanti dengarkan aja nih, pasti ketemu nanti jawabannya. Ririn divonis mati karena keterangannya siapa Pak? Karena keterangannya Priyo kan begitu. Ya, ya benar Ya, kan. ya karena keterangan Priyo kan, katanya Ririn lah pelakunya, Ririn lah eksekutornya. Itu kan semua karena keterangan Priyo, ya kan? Artinya di sini, artinya di sini hakim percaya sama Priyo gitu kan? Ya, padahal ya hakimnya sudah mengatakan Priok berbohong. Nah, itulah Pak, pinter Bapak. Nah, hakim sendiri yang bertanya kepada penyidik, apakah Priyo saat diperiksa di kepolisian kan saksi perbalisan kan, polisinya itu menjawab mempersulit kan begitu, ya kan? Ya, kemarin ada kan itu. Nah, mempersulit kan. Kemudian dipadukan dengan dakwaan, dakwaan itu dibantah sama Priyo kan, Ya, artinya dua kali kan Priyo bohong. dua apa tiga kali? Ini dulu satu-satu dulu kita ngomongnya kan satu-satu dulu, Udah dua kali berarti. dua kali. Oke, terus kemudian setelah dua kali ini saat persidangan dia kan bercerita kan, beda lagi dengan yang dua kan? Ya, Oke, berubah lagi. beda lagi. Terus saat pledoi ada keterangan baru kan, 2 juta per minggu. 2 juta per minggu. Jadi berapa kali Pak berbeda-beda? 4 kali. 4 kali. Nah, 4 kali berbeda-beda itu kalau dalam bahasa hukumnya, hakim itu tahu itu di pasal 237. Namanya inkonsisten. Kan begitu ya? Ya, artinya keterangannya Oke. itu nggak bisa dipegang karena Nggak berubah-ubah. bisa dipegang. Tapi anehnya, dalam mengambil keputusan kemarin, itu yang dipegang. Padahal pasal 237 itu untuk hakim. Oke, nah itu satu. Yang kedua lagi nih. Ini satu ya teman-teman ya. Satu ya. Satu. Nih, biar Omah ada di sini nggak apa-apa Omah. Semoga kamu cepat sembuh Omah ya. Oke. Yang berikutnya nih, yang berikutnya. Pernah kamu udah dibacakan sama ahli digital forensik tentang barang apa yang apa keduanya itu? Itu kan yang dikatakan bukan ahli forensik sih. Kalau kemarin tuh disebutnya tuh analisa, ahli analisa. Itu kan Ahli gini, digital. barang ahli digital ya. Ya, Itu kan barang besar, misterius. benda ya. Benda benda ya, Pak ya. Ya, benda besar, misterius. Benda besar misterius. Benda besar misterius.
Itu ahli loh yang mengatakan begitu, nggak menyebut dia. Tapi hakim justru mempercayai. Hakim justru mempercayai bahwa itu adalah Dari mayat keterangan, Budi. Coba, ya kan? itu kan dari keterangan Prio. Iya, tapi kan berdasarkan hasil digital forensik. Kalau keterangannya saja kan sudah tadi bahwa dia percaya Beliau. Kemudian kan dibuktikan kan dengan digital forensik kan. Mm. Nah, itu jadi percaya kan? Itu yang keberapa nih? Satu, dua. Oke, dua ya. Dua. Yang ketiga. Yang ketiga mengenai CCTV. CCTV 0501 itu dihadirkan di persidangan nggak? Ada kemarin. Ada. Mm. Ada ya. Nah, sampean lihat nggak di VT-VT-nya itu siapa itu yang 0501? Teman-teman aja di bawah 0501 itu siapa? Itu kan pertentangan. Itu kan dinyatakan bahwa bukan Prio, bukan Ririn kan. Tetapi Prio sendiri mengatakan bahwa itu dirinya. Kalau dirinya kan ada gambarnya, apakah itu pria atau bukan? Sedangkan Prio sendiri, ya, sedangkan Prio sendiri mengatakan, ya kan, bahwa Prio sendiri mengatakan bahwa waktu ditanya sama jaksa masih ingat, Dia berada di dalam rumah kan. ya. Terus ketika dikasih lihat gambar itu, dia bilang apa? Dia mengakui bahwa itu dia di CCTV dan itu kan juga Iya. jadi Itu yang bagus itu yang bagus. Kalau dia yang ada di CCTV, artinya teman-teman jadi tahu kan apakah itu Prio atau bukan, kan begitu. ya. Nah, untuk mengetahui Prio atau bukan, jangan langsung percaya dong, ya nggak? Mm. Karena ini kan debatable. Jangan percaya, makanya yang bicara harus bukti. Halo, Bang Mile. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullah, Mr. Z, Bang Kurang Sabun. semangat. Aku aja semangat. Halo, Bang Mile. Halo, Mr. Z, assalamualaikum warahmatullah. Gitu. Selamat malam, Bang Sabun, Mr. Z, Malam. Mbak Omah Meskipun Saska. lapar tuh tetap semangat lah. Selamat Baru malam, selesai Pak makan ini malam, Bule. Mr. Z. Sama Omah ini. Ya, Omah ini dia Terima pernah kasih, di Kak Ros. Omah ini lagi sakit, biarin aja di atas biar sembuh ya teman-teman ya. Ada gairah untuk Cepat ngobrol sembuh, ya. Oma, cepat sembuh. Coba Omah sudah bisa ngomong belum? Omah coba ngomong. Kalau disuruh ngomong malah tapping loh itu. Ini Omah kemarin dia tapping untuk bersuara nggak ini, tapi kalau untuk tapping bisa. Ya udah, tapping aja Oma, tapping ya. Ya mudah-mudahan kamu bisa sembuh lah. Ada di Komal ini ya. Oke. Itu. Terus yang berikutnya adalah siapa namanya? Sabun Culit. Ada keterangan dari siapa? Dari Sela, ya nggak? Yang mana itu? Yang keterangan saya itu, Mbak? Anu, Mister. Yang katanya, Istrinya. yang di video call sama Ya, terdakwa Ririn. Yang jam 3 itu kah? ya. Kata Sela,
kata Sheila, dia sempat telepon-teleponan sama suaminya melalui video call jam 3 sekian. Nah, di dalam keterangan, nggak apa-apa sih sebenarnya, tinggal dibuktikan aja. Dalam keterangan apa kemarin tuh di putusan ini, Ririn jam 3 itu sedang bawa mobil. Gitu loh ceritanya. Oh, Ini yang dari CCTV. ya, Tapi dari pengakuan Sheila kan dia sedang teleponan. nah jadi ada dua pandangan berbeda kan. Hmm. Nah, untuk menyamakan pendapat, karena kan sudah diakui ya telepon kan, sudah diakui kan telepon-teleponan kan, Hmm. nomor teleponnya Sheila kan ada kan. Waalaikumsalam nih ditungguin di sini nih orang-orang nih. Nggak usah ada timeline-timeline ini jamnya sudah jam 9 kok ditungguin kok baru bikin kue gimana sih. Ini orang-orang pada Iya, nunggu. iki Mbak Jelita iki lah. Piye karepe piye ki? Eh? On the way. On the way berapa tahun? Sampai lebaran Firaun. Sama lebaran Fir'aun. Aduh, gimana ini? Ya udah ya. Siap. Ya, gitu kan? Bener nggak? Nah, untuk membuktikan apakah benar atau tidak, kan nomor handphonenya ada. Nah, yang menelpon Ririn, yang menelpon Prio, yang menelpon Sheila itu nomor berapa? Kan gitu toh. Hmm. Ya enggak. Kalau mau cari kebenaran loh ya. Ya, setuju Mr. J, Baca, sepakat. Sepakat Mr. J. Ya, makanya begitu kawan-kawan. Caranya tuh apa namanya? Urut-urutan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan teman-teman. Lampiaskan amarahmu. Oma, itu di mute aja dulu Oma. Kalau Oma mau ngomong silakan ngomong Oma. Kita mute dulu ya Oma ya. Ya, malah hilang. Oke. Silakan teman-teman. Marah itu Jelita itu munculnya bilang aja jel kenapa lambat jel gitu. Mbak Jelita. Suwimen angel iki. Kon masuk Angel. kon mlebu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Z, Saguncu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Mr. Z yang ada di bawah. Ya, silakan disapa dulu. Apa kaburnya? Dah. Jel habis ngapain? Aku dikasih tugas negara. nyanyi Garuda Pancasila dulu kata teman-teman di bawah Jadi ini Mbak autis. Jelita telat. Waduh, jangan dong. Jangan, aku gak bisa nyanyi. Coba, apa yang sudah kamu buat? Oh, hari ini Bang Ai itu minta, bukan minta sih, maksudnya Bang Ai itu buat Excel timeline. Jadi timeline yang kemarin kita catat-catat itu Mr. Z mau diaplikasikan ke sebuah apa ya, ke Excel gitu loh kalau nggak salah. Jadi dia kasih ke aku ininya apa sih aplikasinya, terus aku masuk ke situ, terus aku catat semua itu, aku bikin semua timelinenya. Jadi nanti itu lebih clear lagi, Mister, lebih jelas lagi. Jangan mengorbankan teman-teman dong. Siap, Mister. Maaf, saya kalau kayak gitu suka autis, Mister. Kalau belum selesai belum berhenti. Siap, Mister. Apa kepentingannya? Kan kepentingannya untuk teman-teman. Jadi teman-teman harus tetap diutamakan kan? Betul nggak teman-teman? Siap, Mister. Gitu. Begitu Cel ya. Jadi ini apa yang sudah di ini Kak? Apa yang sudah dibuat Kak?
Baru sampai poin 15, Mister, minta dikoreksi sama Bang Ai. Kalau Bang Ai bilang oke, saya lanjut gitu. Kita lanjut Ya, lagi. ya. Aku tuh mau tahu itu jam berapa sih Sheila nelpon, mulai jam berapa. Kemudian Ririn nyetir mulai jam berapa. Aku tuh rada-rada bingung kenapa bisa ada di dua posisi itu coba. Siap. Kalau dari timeline yang aku bikin kemarin, Mister, tadi itu, Mister. Jadi Sela itu awal nelpon, pertama kali nelpon di tanggal 29 ya. Mm-mm. Pertama kali nelpon di tanggal 29 itu jam 1.26. Itu posisinya kalau kita lihat ke timelinenya Ririn dan Prio itu, posisi Ririn dan Prio sudah ada di toko. Ini sekali lagi mengikuti putusan ya, Mister. Saya Ya, nggak melenceng dari putusan karena ini fakta yang sudah tertuliskan. ya harus Eh, berdasarkan fakta lah. betul, siap. Jadi di antara eksekusi budi, menurut mereka ya, di antara eksekusi budi itu ada telepon masuk dari Sela kepada Ririn dan itu diangkat oleh Ririn. Hmm. Dan ketika ditanya sedang apa, dia bilang sedang berada di rumah Budi. Itu satu yang pertama kali telepon di tanggal 29 ya, di Itu jam-jam. video call. Belum Mister, itu belum. Masih Oh, telepon. Itu masih telepon. Lalu di telepon berikutnya itu jam 03.56. Bentar, saya pasti dulu. hmm. 03.56 Mister. Sela itu telepon. Ya. Nelpon terus Betul. Ririn Iya ada di benar. mana? Nah, ini mohon maaf bukan Sela yang telepon, tapi Ririn Rifanto yang menghubungi saksi Sela via video call, melalui video call. Jadi Ririn yang menelpon Sela saat itu. Nah, karena video call, Mister, artinya kan situasi sekitar situasi sekitarnya Ririn saat itu kan pasti terlihat ya, Mister, kalau video call itu. Ya, Dan saat itu Ririn mengatakan sedang berada di rumah Budi. Nah, tapi Mister, kemarin itu kan sebenarnya ini ada Bang Ai lebih enak ya. Kemarin itu kan kalau kita lihat dari uh, timelinenya CCTV, 0355 itu posisi Ririn itu sedang berada di mobil pickup berjalan ke arah toko, Mister. Jadi jam 3.55 dia posisi mobil itu sedang berjalan ke arah toko, sementara 3.56 posisinya ada di tempat rumah. Budi, di rumah Budi. Itu kan nggak mungkin, Mister. Ya, Ya kan? ya. Karena kan selang 1 menit 3.55 berangkat, 3.56 dia ada di itu, ada di rumah. Ya kan itu kayaknya Kenapa jadi siluman semua? Pria juga gitu. Di 501 tuh ada di pagar, 055 ada di dalam. Kok jadi begitu semua ya? siap. Ya itulah makanya Mister kalau kita bikin timeline nanti pasti akan kelihatan itu Mister. Nah, saat ini belum semua lah kalau itu. Tapi ya Bang Ai tetap kemana sih Bang Ai? Bang Ai kemana? ini nih baru naik nih. Oh, Nah, itu baru saya WA Bang Ai nih. Ya Bang Ai, lanjut. oh. Yang umur. Hmm. Kamu punya nomornya, milik. Kamu punya Sudah nomornya. sudah ada Mister Ji. Aku kok nggak punya. Cuma Bang Ari saya udah punya, Mbak Jelita ini belum ada saya. Siap, Jangan, Bang Milay. jangan. Oke, halo Ya Bang lanjut. Ai. Halo Mister, Assalamualaikum, selamat malam. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Oke. Terus ini tadi aku melihat Viti juga ini. Sebentar ya cerita ya. Aku lihat Viti juga tadi sabun sabun kulit. Let. Wah, kamu dipanggil let nggak enak ya?
VT-nya begini. Ini kan tadi kan saya sudah urut-urutkan tuh 1, 2, 3 kan sekarang yang keempat nih. Terkait dengan sidik jari. Berita acara sidik jari itu ada di ada di VT itu. Dibuat tanggal 2, tapi datangnya orang itu ternyata tanggal berapa begitu. Jadi ada waktu yang apa selisih berapa hari itulah. Kemudian diakui bahwa dasarnya adalah dari KTP di tanggal 2, sementara ditangkapnya tanggal 8. Gitu kan? Iya nggak? Bener nggak teman-teman? Benar, Mister. Kamu lihat nggak ininya apa namanya itu? VT-nya. VT-nya aku belum lihat, Mister. Kalau VT-nya. Siapa yang sudah lihat, teman-teman? VT itu mencantumkan berita acara. Jelas sih. Siapa yang sudah lihat? Angkat kaki. Angkat kaki. Masa kamu nggak lihat? Nggak ada lihat sih, Mister. Buka-buka VT, Mister. Coba nanti sampean ini diposting ulang lah itu PT-nya biar kelihatan. Udah saya posting ulang. Bak, udah posting ulang. Itu memang cuman putih saja ya. VT-nya itu cuman putih, kemudian ada penjelasan di situ. Coba teman-teman semua yang ada di bawah itu kalau nggak salah dari info apa namanya info new apa itu viral new atau News viral. news viral coba dicari news viral atau mode senyap keren banget itu ya. Memang nggak menarik karena nggak ada musik-musiknya. Kalau teman-teman pengen yang musik-musik ya tunggu dulu deh. Caranya gimana ya aku mau nunjukkan ya. Coba teman-teman di bawah ngeliat nggak? Kayaknya nggak ngeliat sih kalau lihat dari kayak news viral sama apa itu mode senyap itu biasanya yang like-nya tuh dikit loh, Mister. Oh, enggak maksudku segera ke sana, maksudku begitu, biar lihat dulu. Karena itu teman-teman itu kan fakta ya, tapi aku nggak punya itu apa ya? Oh, sidik jari, tang. Ada ini di sini ada. Aku baru ngoreksi tadi teman-teman dari ngoreksi. Dari pekerjaan. Ntar nih saya tunjukkan nih. Oh iya ini. Uh, baca ya. Ini tentang apa ini? Oh, bukan ini. Teman-teman nggak lihat ya? Padahal bagus sekali loh teman-teman. Aduh, tunggu dulu. Coba aku bisa ini nggak ya? Aku bisa buka TikTokku sendiri nggak ya? Ini teh Mr. Ji. Bukan. Bukan. Ya, bukan. Bukan, nggak ada gambarnya begitu, cuman putih saja, Pak. Coba cari salah satunya itu, ada itu. Aku ada posting ulang di situ, aku ada komentar di situ.
Biasanya kalau aku ada komentar tuh ada nyambung itu. Keren sekali tuh, keren sekali. Sama Oh ini tah, ada nih. mana 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 aku lihat. Ya, ah, tanggal berapa tuh? Sebentar Mr. Ji. Enggak, itu kan ada ininya, ada ada keterangannya, keterangannya. Oh Bacain keterangannya coba. di postingnya apanya Mr. Ji? Hah? Tentang melakukan penyelidikan dan pemeriksaan. Ya, Tanggal 2 September, laporan polisi LP sekian sekian sekian, ya. Polres Indramayu Polda Jawa Barat, tanggal 2 September 2025 tentang tindak Tunggu dulu. pidana. Jangan kau baca dulu. Jangan baca dulu. Kamu pandang dulu apa yang kamu pahami di situ. Oh iya, dari Slipper Dermayu ya, benar. Terima Siap, kasih, siap. Mbak Ros. Siap, Coba Mr. Ji. kepahami dulu, pahami dulu. Jadi di situ, kamu pahami dulu ya, aku tak ngobrol ya. Jadi di situ, tanggal ngambilnya itu tanggal 2, tanggal berita apa tertanggal 2, padahal yang dari Mabes tanggalnya beda. Coba Bang Milik, kalau sudah paham tinggal diceritakan nanti. Aryan Putra. Mohon maaf Aryan Putra, aku belum menuduh memvonis enggak ya. Ini cerita fakta aja. Tapi kalau Aryan Putra yang berpendapat nggak ada masalah sih. Ya, kalau kejanggalan ya, saya sepakat. Makanya kita ulas nih. Sudah ada Mile, sudah ada pemahaman Mile? Ya, kalau di sini yang saya lihat, yang saya baca ya Mr. Ji, dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan tanggal 1 September. Lalu dengan nomor induk pendudukan itu KTP-nya itu didownload Malah tanggal nggak 2 gitu. September. Nggak gitu. Kamu kirim ke Jelita biar Jelita yang ini. Kesimpulanmu salah, nggak ke situ arahnya. Memang itu. Jadi gini, itu sidik jari sudah ada duluan sebelum orangnya ditangkap. Ternyata ngambilnya dari perbandingan KTP, gitu loh maksudnya. Iya, pas menggunakan serbuk ini ya Mister. Ya Mbak Bukan. Jelita aja lah yang jelasin lah. Oh, Takut mungkin salah. begini ya. Mungkin begini, Mister. Jadi sidik jari itu diambil di tanggal 2 ya, Mister ya? 2 ya? Jangan nanya ke saya. Aku pengen tuh kamu natural saja. Oh gitu. Ya. Oke lah. Gini, Mister. Jadi sidik jari itu diteliti lebih dulu baru penangkapan tersangka. Jadi hasil dari sidik jari itu sudah keluar lebih dulu dengan pembandingnya itu dari KTP. Sidik jari yang di KTP yang di-download gitu ya, Mister. Lalu kemudian barulah si para tersangka ini ditangkap di tanggal 8. Oke. Terus yang dari Mabes datanya tanggal berapa? Nah, itulah yang saya belum tahu, Mister. Itu ada di situ. Kamu baca apa? Aku belum baca, Mister. Nah, maksud saya kan tak suruh milik kirim ke situ. Siap. Panji, naik dulu Panji. Om Panji. Mile, itu kan ada keterangan toh Mile, keterangan dari yang bikin toh Mile. Iya Mr. Ji. Nah, sudah bisa. Dapat. Sidik jari yang diragukan dan sidik jari pembanding tersebut di atas dipotret atau direproduksi untuk mempermudah dalam pemeriksaan.
Aku heran deh, kok jadi beda ya? Jadi biar saya jelasin dulu sama Bang Mile. Ya, ya, coba jelasin. Itu Bang Mile, kan ada polisi yang lokal Indramayu. Kalau dari berita apa Suara Dermayu itu kan mengharuskan itu kan tim dari Jakarta yang memeriksa. Sedangkan tim Jakartanya itu datang di tanggal 3. Surat itu Iya, dibikin oleh polisi lokal itu, polisi sekitar sana. Itu di tanggal 2. Ya itulah maksudnya itu nggak sesuai prosedural. Dan itu dibiarkan iya. sama polisi yang ibaratnya ini lebih tinggi lah pangkatnya daripada yang lokal itu. Tunggu dulu, bener itu. Mile itu berita acara itu kopnya, coba baca kopnya, kop suratnya. Kop itu yang di atas itu apa ininya? Yang berita acara pemeriksaan perbandingan sidik jari Atasnya nomor. lagi, atasnya lagi. Oh, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat, Resor Indramayu. Nah, terus. Nah, itu kan dia buat tanggal berapa itu? Coba baca lagi, baca selanjutnya. Pada hari ini Selasa 2 September 2025 jam 2 15.00. September dia buat. Sementara